Halo semuanya, kembali lagi di channel Web Programming 17. Di sini kita akan melanjutkan series kita pada hari ini, yaitu tentang HTML. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang unsur-unsur di dalam HTML. Oke, kita langsung belajar aja. Unsur-unsur HTML. HTML itu terdiri atas unsur-unsur yang membentuk struktur script HTML, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tag, yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah elemen. Nah, mari kita pelajari ketiga unsur tersebut. Yang pertama adalah tag HTML. Apa ya tag itu? Tag adalah simbol khusus atau markup berupa 2 karakter, yaitu kurang dari dan lebih besar dari, yang mengapit suatu teks sebagai nama tag. Contohnya seperti tag body ini. Tag body ini adalah tag dengan nama body. Jadi, sebagian besar tag itu memiliki tag pembuka dan tag penutup yang membatasi pengaruh dari tag tersebut. Jadi, tag itu harus mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Biasanya tag pembuka ini ada di awalnya dan tag penutup ini di akhirnya untuk mengapit konten tersebut nantinya. Biasanya tag penutup itu ditandai dengan slash di awal sini nih. Oke. Kita lanjut. Karakteristik dari tag HTML. Yang pertama adalah tag itu boleh ditulis dengan huruf besar atau kapital. Ini kecil, misalnya typo tadi, atau campuran, karena yang sifatnya in-case sensitif. Misalnya, in-case sensitif itu pasti kalian belum tahu. Jadi sifat in-case sensitif itu di dalam HTML itu, misalnya ini seperti ini, ada tulisan tag body ini kapital semua, kecil semua, dan campuran. Ini dia tidak mempengaruhi program HTML tersebut, nggak akan error, kecuali kalau dia sifatnya case sensitif seperti PHP, maka penulisan seperti ini dianggap error oleh PHP. Tapi tag HTML ini standarnya itu lebih baik menggunakan huruf kecil semua. Nggak tahu kenapa, tapi ya enak aja kan kalian melihatnya kalau penulisan tag itu kecil semua gitu kan. Jadi konsisten aja gitu, kecil ya udah kecil semua gitu kan di dalam tagnya ini. Yang kedua itu karakternya adalah tag bisa berisi tag lain. Maksudnya apa? Jadi dalam tag ini ada tag lagi gitu loh. Jadi misalkan seperti ini ada tag P. Nah, di dalam tag P ini ada tag B atau tag bold namanya nih, yang mengapit kontennya yaitu saya belajar HTML. Maka yang akan di print ke dalam browser adalah sebuah teks paragraf yang kontennya adalah saya belajar HTML, yang penulisannya bold atau tebal. Yang kedua adalah atribut HTML. Atribut itu adalah properti yang mengatur bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Atribut ditulis dalam simbol teks setelah nama tag dengan dipisahkan oleh spasi. Atribut ada yang memiliki nilai dan ada yang tidak memiliki nilai. Contoh atribut yang saya contohkan seperti ini. Ada tag P dan ada atribut line. Nah, atribut line ini adalah atribut yang memiliki nilai. Kenapa? Karena dia setelah atribut line ini ada sama dengan kutip 2 center. Nah, center ini adalah value-nya atau nilainya. Di dalam value ini bisa kita ganti di dalam atribut line ini, bisa left, bisa right, bisa center itu sendiri, bisa justify. Nah, jadi penulisan atribut itu seperti ini, ada di dalam tag pembuka dia itu, ya, dan dipisahkan oleh spasi. Kita lanjut. Karakteristik dari atribut HTML. Yang pertama adalah atribut hanya ditulis di tag pembuka seperti yang tadi. Jadi dia penulisan atribut itu ada di tag pembukanya. Yang kedua, beberapa atribut ada yang dapat diterapkan ke semua tag atau disebut global atribut, misalnya class, ID, style, dan sebagainya. Itu biasanya ada class atau ID. Biasanya class dan ID ini berfungsi untuk memberikan identitas pada elemen HTML itu untuk bisa memanipulasi baik itu JavaScript maupun CSS-nya nanti. Yang ketiga itu adalah jika tag ditulis dengan banyak atribut, masing-masing atribut dipisahkan oleh spasi. Seperti tadi, atribut itu penulisannya
harus dipisahkan dengan spasi yang ada di tag pembuka tadi kan. Misalkan ada atribut lain lebih dari satu, maka harus dipisahkan oleh tanda spasi. Kita lanjut. Elemen pada HTML. Elemen adalah bagian dari script HTML yang terdiri dari tag pembuka, isi elemen, dan tag penutup. Jika sebuah elemen ditampilkan pada browser, maka hanya ada isi elemen yang tampil di browser. Contohnya seperti ini. Ada tag P yang isinya adalah aku adalah seorang programmer. Maka hanya tampil tulisan aku adalah seorang programmer pada browser tersebut. Jadi yang masuk elemen itu adalah ini nih, ada tag pembuka, ada tag penutup, yang diapit ini isi kontennya itu adalah aku ada seorang programmer. Jadi satu line ini, satu baris code ini disebut dengan elemen. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi ada dari tag pembuka, isi elemen, dan tag penutup. Misalkan di tag pembuka ini ada atribut, nah sama aja, tetap aja satu elemen, satu line ini atau satu baris ini disebut dengan elemen gitu. Kita lanjut. Struktur dasar HTML. Nah, ini adalah struktur dasar HTML ya. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada tag namanya tanda seru doctype HTML. Jadi tag ini adalah tag awal dari setiap dokumen HTML yang berfungsi untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML. Tag ini perlu dicantumkan pada setiap awal penulisan HTML. Yang kedua adalah HTML, tag HTML. Tag ini adalah tag yang menunjukkan pembuka dan penutup dokumen HTML. Makanya supaya memberitahu juga kalau ini ada di dalam tag HTML ini isinya itu dokumen HTML semua gitu. Terus ada tag head. Tag head ini adalah tag yang digunakan untuk menyimpan berbagai informasi tentang dokumen HTML. Jadi tapi tag head ini tidak akan tampil di browser kecuali title ini nih. Tag title ini adalah tag yang digunakan untuk membuat judul website yang akan muncul di title bar browser. Nah, tag title ini akan tampil isi kontennya itu, contohnya itu judul website. Nah, dia akan tampil di tab browser kan. Kalian tahu kan tab browser tuh yang mana? Yang ada di pojok kiri atas biasanya tuh. Nah, judul kontennya itu akan tampil di situ nanti. Terakhir adalah tag body. Tag body adalah tag yang menunjukkan bagian utama website. Semua yang akan ditampilkan pada halaman browser dituliskan di dalam tag ini. Jadi kalian semua kalau ingin menuliskan konten website kalian itu berada di tag body. Jadi semua yang ada di tag body ini akan tampil atau di print di dalam browser tersebut. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video saya dari ini. Selamat ngoding.